Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid dharain. Ila aqal faqad jaa fi sunani at-Tirmidzi wa ghairihi an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Ini masih tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemarin sudah dibahas bahwasanya disunnahkan, dianjurkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika hendak memasuki bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan hendak datang, disunnahkan untuk menyampaikan ucapan selamat kepada sesama kaum muslim atas kedatangan bulan Ramadan. Bulan Ramadan akan datang, selamat atas kamu ya. Semoga pada bulan Ramadan yang akan datang ini, besok ini akan datang ini, kita bisa memaksimalkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi ucapan-ucapan selamat menghadapi, menyambut bulan Ramadan ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Apalagi sekarang banyak media sosial, ya kan? Selamat, minta maaf lahir batin, kemudian supaya kita bisa masuk dalam bulan Ramadan ini dengan apa? 000 kan kadang gitu ya. Ucapan-ucapan seperti itu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, menandakan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, di antara amal ibadah yang dianjurkan pada bulan Ramadan ya, selain berpuasa adalah ibadah-ibadah sunnah, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim, yang mana pada bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Qur'an. Maksudnya diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala awal kali adalah pada bulan Ramadan, tepatnya tanggal 17 Ramadan. Makanya ada peristiwa nuzulul Qur'an 17 Ramadan, awal kali Nabi Muhammad SAW menerima Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tanggal 17 Ramadan. Ya, ini makanya bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Qur'an. Nama lain dari bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Dianjurkan pada bulan Ramadan ini memperbanyak membaca Al-Qur'an. Sudah menjadi adat di Indonesia. Setelah tarawih membaca Al-Qur'an. Tadarus ini apa? Membaca Al-Quran sambil belajar. Kalau ada yang salah itu diingatkan. Gak usah gengsi-gengsian. Baca harus benar misalkan. Diingatkan marah, jangan. Namanya tadarus itu saling mengingatkan, sama-sama belajar. Walaupun sudah lancar, walaupun sudah fasih, terkadang namanya lidah ini terkadang keceleduk gitu ya, kesandung ibaratnya. Kesandung maklum, diingatkan oleh yang mendengar. Jadi kalau ketika tadarus Al-Quran, baik di mushola, baik di masjid, baik di tempat manapun, itu kalau diingatkan jangan marah, senang. Harus senang, berarti saudara kita ini senang sama kita ya. Diingatkan supaya tidak berdosa, karena membaca Al-Quran tidak sama dengan membaca yang lain. Salah alifnya otomatis nanti merubah makna. Salah kurang panjangnya itu juga kurang
bagus. Jadi membaca Al-Quran beda dengan yang lain. Kan ketika membaca Al-Quran, ya, kita satu kali baca itu satu kali nafas, ya kan? Membaca Al-Quran satu kali baca satu nafas. Tidak boleh ambil nafas Bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh. Jadi satu kali nafas, tarik nafas dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalau tidak kuat, ambil nafas lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ada aturannya baca Al-Quran, tidak sama dengan yang lain. Kalau selain Al-Quran boleh baca tengah-tengah kata, tarik nafas, tidak apa-apa. Baca maulid, baca apa lagi? Syair, qasidah. Tengah-tengah sambil melakukan qasidah misalkan, kemudian tarik nafas di tengah, tidak apa-apa. Nyuri nafas, kori-kori, ya. Pak munsyid, ya, melantunkan qasidah. Walaupun tengah-tengah mengambil nafas, tidak apa-apa, tidak dosa. Tapi kalau baca Al-Quran ngambil nafas di tengah itu dosa. Itu satu ilmu, belum yang lain, belum tajwid yang lain. Jadi beda. Makanya dibiasakan di Indonesia ini dengan tadarus Al-Quran. Maksudnya tadarus ini belajar membaca, sama-sama membaca. Kalau salah diingatkan, kalau kurang tepat didapatkan. Ini adalah adat yang baik yang ada di Indonesia. Selain membaca Al-Quran, Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki memperbanyak sedekah dalam bulan Ramadan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan imam-imam yang lain al-muhaddis, diriwayatkan dari Sayyidina Anas dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Paling bagus-bagusnya sedekah itu adalah sedekah di bulan Ramadan. Paling bagusnya sedekah di bulan Ramadan. Makanya ke Ramadan itu orang-orang itu senang memberikan takjil gratis. Ini ada dalilnya. Ini yang diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW agar supaya memperbanyak sedekah. Ini diantara amaliyah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat lain, Nabi Muhammad SAW itu juga bersabda yang kurang lebih maknanya, apabila seseorang memberikan takjil, memberikan buka puasa pada orang lain, maka orang yang kita kasihin sedekah, orang yang kita kasih takjil buka puasa tersebut, maka kita yang ngasih buka puasa mendapatkan pahala puasanya orang tersebut yang kita kasih buka puasa, tanpa mengurangi pahalanya orang yang kita kasih buka puasa. Jadi kita dapat puasa dua, puasanya kita sendiri dapat pahala, puasanya orang yang kita kasih buka puasa juga kita dapat pahalanya juga. Itu kalau satu, kalau dua, kalau tiga, kalau 10, kalau 100. Ini manajemen pahala. Orang yang cerdas kayak gini. Jadi kalau orang yang cerdas, ini bermuamalah, bertijarah, dagang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dagang sesama manusia, badinya berapa sih? Untungannya berapa? 1.000, 2.000, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 1 triliun. Berapa 1 triliun ini? Kecil, habis. Apalagi kita manusia ini serakah, senang belanja, gitu ini. Ya, senang belanja. Uang sebanyak bagaimanapun dibuat belanja habis. Tapi kalau kita bertijarah, ya, berdagang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lain. Ini kayak gini nih. Ketika Ramadan, buka puasa kepada orang lain. Kasih buka puasa kepada orang lain.
1, 2, 3, 4 sesuai dengan kemampuan. Walaupun hanya sebiji kurma, apalagi 100 biji kurma, apalagi 1000 biji kurma. Ya, ini minimal 1 biji kurma itu minimal. Jangan kok sampean keterangannya 1 biji kurma, sampean menerapkan juga 1 biji kurma, itu kenemenan. Kenemenan. Jadi itu minimal biji kurma. Itu pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus kita maksimalkan di bulan Ramadan. Itu sunnah. Ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti melakukan ibadah wajib. Jadi pahalanya dilipat gandakan ketika bulan Ramadan. Lah bagaimana kalau kita ini mengamalkan wajiban, sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kita lakukan berlipat-lipat, dilipat gandakan, yudha'if lahumul hasanat, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ganjaran-ganjaran pahala-pahala di bulan Ramadan. Yang sunnah dilipat gandakan menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan terus berlipat-lipat sesuai dengan, ya, keikhlasan masing-masing, sesuai dengan terserah Allah yang akan melipat gandakan pahala tersebut. Sunnah banyak. Wudu, contoh wudu, kita mendahulukan kanan daripada kiri, membasuh tangan kanan dulu baru tangan kiri, itu sunnah. 4 pahala wajib di bulan Ramadan. Membasuh telinga sunnah di wudu, ya. Kita lakukan membasuh telinga sapiro sih, berapa sih apa ini susahnya basuh telinga di bulan Ramadan? Kowe wajib, kowe sholat subuh, kowe lakukan sholat wajib. Apa lagi? Gosok. Disunahkan ketika wudu selain mengelucur air di anggota tubuh kita, di dalam mazhab Syafi'i sunnah itu digosok. Itu sunnah. Yang gosok gini itu sunnah. Bulan Ramadan pahalanya kayak wajib. Itu belum sholat tahajud ya? Belum sholat duha, belum sholat tarawih, belum sholat Allah. Masuk jeding, masuk kamar mandi kaki kiri dulu. Nah, keluar dari kamar mandi kanan dulu, baca doa sunnah di bulan Ramadan jadi wajib. Pahalanya dilipat gandakan seperti pahala wajib. Subhanallah. Mau tidur ini, doa mau tidur, dapat pahala wajib. Bangun tidur baca doa dapat pahala wajib. Mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, wajib dapat pahala wajib. Subhanallah. Maka katanya Nabi Muhammad SAW, sungguh aku heran besok kalau ada umatnya Nabi Muhammad keluar Ramadan gak bisa maksimal mendapatkan pahala. Karena apa? Saking obralnya Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan, diobral, betul-betul diobral. Tidur ngadep kiblat sunnah, subhanallah, turu itu. Tidur itu loh, dapat pahala wajib. Subhanallah. Tapi aja turun terus. Jangan tidur terus. Ada keterangan gini sampai itu keterangan ngaji tidur dapat pahala wajib. Iya. Tidur pada saat dibutuhkan. Tiap hari tidur terus. Ramadan ya. Ya, kambing juga bisa. Ya, kambing juga bisa kalau gitu. Tidur makan, tidur bangun, tidur. Ya, cuman bedanya kalau kambing itu tidak ada syariat untuk kambing. Kalau manusia dapat syariat. Tapi tidak apa-apa. Tidur pun insya Allah dapat pahala kalau diniati. Makanya diniati. Mau tidur diniati. Diniati ibadah kepada Allah Subhanahu. Cuman aja nemen-nemen, jangan terlalu nemen-nemen. Pagi, siang, sore tidur, sholat, tidur lagi, sholat, tidur lagi, sholat, tidur lagi. Nanti maghrib bangun, buka puasa, bangun, habis buka puasa, sholat, tidur lagi. Ini Muhammad sudah. Ini kalau bukan rahmatnya Nabi Muhammad, ya umatnya Nabi Muhammad, wah. Tapi alhamdulillah kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Itu yang sun, apalagi wajib. La talabul ilmi, mencari ilmu kayak gini majelis ilmu. Apa katanya Nabi Muhammad SAW? Talabul ilmi faridatun likullil muslim. Mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, hadir majelis ilmu seperti ini, ya,
adalah fardhu, wajib bagi setiap ya umat Islam, kaum muslim, ya. Baik laki-laki maupun perempuan, apalagi hadir majelis apa? Ilmu. Makanya salaf kita dulu kalau bulan Ramadan bukan malah libur ngajinya, tambah hataman Bukhari, Sahih Bukhari, hataman Sahih Muslim, hataman kitab ini, hataman kitab ini, hataman kitab, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan bukan malah libur, tapi tambah semangat hadir majelis ilmu. Kenapa? Oh, yang sunnah aja diobrol sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang wajib. Kan di dalam kitab ini disebutkan bahwasanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, muta'allimun kaslan, orang yang mencari ilmu tapi aras-arasan, kepaksaan, hadir ilmu kepaksaan, aras-arasan, disuruh ngaji waras-arasan, waduh wapot wis. Mau hadir majelis ilmu misalkan, buka krimis ya. Meskipun tidak diucapkan, hadir ya Allah buka krimis. Wis krimis kok gak terus. Ya, males wis. Yang kasar nih, yang males nih. Hadir majelis ilmu males nih. Katanya Nabi Muhammad SAW. Ghairu mujtahidin fi talabil ilmi. Dia itu ghairu mujtahid, gak semangat. Ya itu aras-arasan, ono udan menduk kuat krimis. Ono keren gak tersisan, ono alasan maksudnya. Oh ini uzur ini hujan ini, diudur-udurkan, ya. Ini berarti apa? Kaslan. Ya. Orang yang cari ilmu tapi kaslan, malas kayak gini. Ya. Afdal katanya Nabi Muhammad SAW. Indallah, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala min 700 abidin mujtahid. Lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala min 700 abidin, 700 ya ahli ibadah. Lebih mulia dari 700 ahli ibadah. Abid ini yang ahli ibadah, senang ibadah. Mari salat mani, mari salat mani, mari puasa lagi, mari zikir lagi, mari salat lagi, mari baca Quran, setelah baca Quran lagi. Ahli ibadah mujtahid. Ahli ibadah semempeng, sujud itu sampai lama gitu loh, rakaatnya banyak sampai ratusan rakaat misalkan, itu masih lebih bagus, lebih afdol apa? Mencari ilmu yang kaslan tadi. Ya Allah kok krimis gak terus. Ini masih lebih afdol daripada 700 ahli ibadah yang semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Seneng kalau ada dalil kayak itu semua. Waduh, masuk deh ini. Masuk walaupun wah males, alhamdulillah kita masuk. Lebih afdal dari 700 ya ahli ibadah. Masyaallah. Alhamdulillah ala. Ini dawuhnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cocok ya? Cocok, alhamdulillah. Ini jadi tetap hadir, masuk malos hadir gitu loh. Paham ya? Ini lebih afdal dari 700 ahli ibadah. Bahkan suatu saat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alam Al-Haddad ditanya oleh seseorang tentang apa? Kesempitan rezeki. Ini kayak kita sekarang. Kesempitan rezeki, sempit rezekinya. Jadi Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad tanya, ya Habib, Allah saya ini sempit rezeki, dagang gak sukses, tukang kurang garapan, ya, yang dagang gak laris, terus apa lagi? Ya, yang pokoknya wes sempit rezekinya ya Habib. Apa katanya Habib? Ya, apa jawabnya Habib? Apa? Pulaan sunakeh, pulaan yang banyak. Apa gitu jawabnya? Enggak. Apa jawab beliau? Beliau menjawab, "Qala," jawab Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Ihmil kitabak watlubil ilm." Ambil kitabmu, ya,
belajar. Hadir majelis ilmu. Jadi bukan suruh kulaan yang banyak, ya. Suruh kulaan yang banyak biar daganganmu laris, enggak. Sama beliau disuruh mil kitab, bawa kitabmu, belajar di majelis ilmu. Ternyata hadir di majelis ilmu itu dapat meluaskan rezeki. Kalau kita punya anak di pondok, punya anak belajar ilmu, mungkin keluasan rezeki kita, kemudahan rezeki kita ini berkat anak kita yang mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa? Fadl, keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ilma walau bisin." Carilah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Walaupun jauh sekalipun kita nyari ilmu. Singosari Belanda jauh. Ya, ini jauh. Jawa Cina, Jawa. Nah, ya, walaupun jauh, maksudnya walaupun jauh datang. Walaupun dengan kasran, dengan malas-malas kayak tadi itu ya, mengharap gerimis datang, hujan datang, tidak apa-apa datang, lebih afdal mulia indallah daripada 700 ahli ibadah. Boleh jadi hadirnya kita ke majelis ilmu seperti ini menyebabkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala turun, diluaskan rezeki kita, kesulitan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang punya hutang dilunasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala secepatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkat dari majelis ilmu. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri